Dan bagi saya segitu sih angka yang alhamdulillah. Dan yang jauh lebih parah kalau misalkan nggak ngitung. Oke, terlenakan oleh paket yang banyak, terlenakan oleh omset yang besar, tapi profitnya nggak tahu. Jadi nggak ngitung di sini bukan berarti jelek ya sebenarnya teman-teman. Cuman sayang sekali kalau teman-teman tidak ngitung. Karena ya Anda harus kontrol uang. Syukur-syukur kalau ngitung ternyata memang profitnya bagus. Yang gaswat, kalau setelah dihitung, profitnya jelek. Jadi Anda bisa memperbaiki. Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat. Semangat untuk bikin konten terus, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya, selamat melanjutkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya mau cerita tentang perjalanan online shop saya seminggu terakhir. Jadi ini time frame-nya cuma seminggu terakhir aja. Saya itu, nanti kita lihat datanya sama-sama ya. Saya itu kurang lebih dalam seminggu terakhir lempar 12 juta, dapat 2,7 juta. Ini pun masih kotor. Ini kotor, tapi setelah dikurangi admin fee, setelah dikurangi iklan. Jadi saya lempar 12 juta itu dalam bentuk iklan. Karena saya sekarang udah nggak nyetok, saya full dropship. Jadi modal saya adalah iklan, bukan modal produksi, bukan modal nyetok. Jadi saya lempar 12 juta, dapat 2,7 juta. Bagus apa jelek? Nah, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Nah, ini iklan saya di Big Seller. Di Big Seller, saya lempar uang 12 juta 200, dapat penjualan 6,63 juta. Ini gede atau kecil? Ya, luasnya kecil amat 5,4. Tunggu dulu. Jangan ya memang kecil sih kalau pada umumnya seller-seller ya. Tapi lihat profitnya. Nah, di Big Seller ini ada laporan keuntungan. Menurut saya ini bagus ya. Walaupun banyak kelemahannya. Beberapa kelemahannya pertama, iklan hari ini tuh nggak dihitung sama dia. Jadi baru besoknya iklan hari ini masuk ke laporan keuntungan Big Seller. Itu satu. Yang kedua, kalau pesanan udah kita proses belum dikirim itu nggak masuk ke HPP. Jadi nggak masuk ke COGS. Ya memang betul, memang belum kita kirim. Tapi sayangnya udah dimasukin ke penjualan. Jadinya menggelembung. Nah, hati-hati, menyesatkan. Dashboard Seller Center Shopee menyesatkan. Laporan keuntungan Big Seller cukup baik, tapi masih ada beberapa kekurangan. Makanya saya bikin tools baru untuk meng-override ini, jadinya lebih akurat, lebih real time. Nah, ini hasilnya. Nah, ini dalam 7 hari terakhir saya ngeluarin iklan sekitar 10 juta 10 juta ya iklan. Dan saya dapatnya nih, term saya GPMI. GPMI itu gross profit minus iklan. Bukan profit bersih. Karena ini belum dikurangi gaji saya, gaji karyawan, gaji istri, kontrakan, wifi, apalagi kopi mungkin, dan lain sebagainya. Belum dikurangi itu. Jadi saya lempar sekitar 12 juta nih, 10 sama. Oh, ini bedanya gini. Yang di sini 7 hari terakhir, sedangkan yang di tool saya ini bentar, saya perkecil dulu. Sedangkan di tool saya ini hari ini included. Kalau yang di Big Seller dia nggak included. Di Big Seller dia tidak included. Ini di laporan iklannya. Kalau di laporan keuntungannya saya dapat keuntungan 5,2 juta. Tapi ini hati-hati. Ini belum dikurangi iklan plus PPN dan ada beberapa pesanan yang sudah belum dikirim, belum kehitung modal. Ini besar atau kecil? 8,63%, atau yang lebih tepatnya sih sebetulnya saya kurang dari 8,6%. Nah, ini laporannya. Saya 10 juta, ini include hari ini ya. Iklan 10 juta, PPN-nya, sorry, tambah iklan hari ini 600.000, berarti ya 10 juta 800 tambah PPN iklan ya 12 jutaan lah ya. 12 jutaan saya dapatnya 2,8 juta. Gross profit minus iklan. Jadi itu udah ngebayar biaya ke supplier untuk dropship, udah ngebayar admin fee, udah ngebayar iklan, saya dapat 2,7 juta. Bagi saya itu belum bersih. Belum bersih. Tapi kalau teman-teman definisi bersih adalah ini ya boleh-boleh aja. Nggak ada salahnya sebetulnya. Cuman bagi saya itu belum bersih. Karena saya harus ngitung gaji saya, harus ngitung. Saya sekarang udah nggak ada depresiasi, alhamdulillah. Karena saya udah nggak ada mesin, udah nggak ada HP live. Terus ini tuh belum dihitung sama gaji karyawan, kontrakan, dan seterusnya. Ini besar atau kecil? Ini relatif ya sebetulnya ya. Bagus atau jelek, besar atau kecil, ya relatif. Cuman saya berani bilang, yang lebih parah banyak. Yang lebih parah banyak. Apalagi kalau kita perhitungkan nyetok. Misalkan, kalau saya kan lempar 12 juta, dapatnya 2,7 juta. Katakanlah saya tidak
ini ya, tidak dropship. Tadi saya kan omsetnya sekitar 60-an ya dalam seminggu terakhir. Berarti katakanlah modalnya 30 juta, itu HPP-nya. Berarti lempar 42 juta, saya dapat 2,7 juta. 42 juta saya siapkan untuk dapetin 2,7 juta dalam satu minggu. Besar atau kecil ya relatif, balik lagi relatif. Relatif ya terhadap apa? Terhadap seller pada umumnya, terhadap Anda mampu apa. Kalau Anda nggak ada, kalau ada Anda punya peluang lain yang lebih baik ya kenapa enggak? Nah, balik lagi. Bagus atau kecil, bagus atau jelek, ada yang lebih parah. Dan kalau tadi saya hitung sebagai saya yang nyetok, wah saya jadinya kurang dari 1%, mungkin 2% GPMI-nya ya. Gross profit minus iklan saya kurang dari 2%. Kecil banget. Lebih baik uang uang yang kalau saya nyetok tadi ya sekitar berapa tadi? 42 juta, lebih baik diputerin ke hal lain sih menurut saya. Tapi saya case-nya beda. Balik lagi, saya dropshipper. Saya sindikat dropship. Saya ngedropship. Jadi yang saya lempar itu 12 juta. Saya ngemodal 12 juta. Oke? Jadi yang lebih parah saya lihat ada lah. Saya nggak berani bilang banyak. Ada yang lebih parah. Dan bagi saya segitu sih angka yang alhamdulillah. Dan yang jauh lebih parah kalau misalkan nggak ngitung. Oke, terlenakan oleh paket yang banyak, terlenakan oleh omset yang besar, tapi profitnya nggak tahu. Jadi nggak ngitung di sini bukan berarti jelek ya sebenarnya teman-teman. Cuman sayang sekali kalau teman-teman tidak ngitung. Karena ya Anda harus kontrol uang. Syukur-syukur kalau ngitung ternyata memang profitnya bagus. Yang gaswat, kalau setelah dihitung, profitnya jelek. Jadi Anda bisa memperbaiki. Hati-hati betul kalau nggak ngitung. Nah tadi salah satu alternatifnya kalau teman-teman biar mudah, itu pakai laporan keuntungan big seller. Cuman tadi ada beberapa kelemahan yang saya sampaikan. Kalau saya tadi saya modifikasi kelemahan tersebut pakai tools yang saya buat. Jadi yang parah nggak ngitung. Dan mungkin nggak saya naikin? Oh mungkin. Karena kalau saya tadi ya, lihat nih. Ini kalau saya urutkan berdasarkan tokonya, kalau saya ada tokonya banyak ya. Jadi ada satu toko yang seminggu terakhir GPMI-nya cuma 1,2 juta. Ya lumayan sih. Ngiklannya berapa? 1.400.000. Berarti sekitar saya lempar 1,4 dapat 1,2. Itu kok minus dong Kang? Enggak. Ini tuh sudah dikurangi iklan. Jadi saya ngemodal 1,4 juta, terus omsetnya. Nih omsetnya 8 juta, modalnya segini, terus gross profitnya segini, dikurangi iklan, ketemulah profit GPMI tadi. Jadi saya ROI-nya, kalau bahasa investmentnya tuh hampir 100% di satu toko. Cuman toko saya banyak yang merintih. Ada portofolio merah. Ini yang terbaiknya ya, 1,2 juta dalam seminggu. Kalau saya urutin berdasarkan yang terburuk, nah ada yang minus 300.000, minus 300.000 lagi, minus 200.000, yang bojos banyak. Sehingga kalau di total setimpuk sumnya saya dapat 2,7 juta. Nah buat saya untuk naikin GPMI saya, karena saya peternak toko, saya mainin tren. Jadi merubah yang merah-merah ini jadi hijau. Karena yang ini memang jual produk yang belum tren aja. Yang udah bagus ini memang produknya sudah ketemu lah algoritmanya. Cuman toko-toko yang baru ini, toko-toko yang belum start, oh ini udah start tapi rugi, perlu dicek lebih lanjut. Toko-toko yang minus ini dia saya cukup pede nanti ketika trennya yang dimana bulan lebaran panen raya itu akan berubah jadi hijau. Jadi bagi saya naikinnya dari portofolio saya yang merah itu merubah yang merah jadi hijau. Bukan yang hijau jadi hijau plus plus bagi saya ya. Jadi kalau teman-teman mau naikin profitnya dengan satu toko ditambah profitnya itu mungkin saja terjadi, tapi bagi saya lebih realistis merubah yang merah menjadi hijau karena saya peternak. Kalau teman-teman tokonya satu atau dua ya terpaksa harus yang hijau jadi hijau plus plus. Yang gawat itu kalau ternyata merah dan nggak hijau-hijau. Ya, ya gitulah teman-teman video ini yang intinya poinnya adalah teman-teman kudu ngitung. Kudu ngitung teman-teman dapat profit berapa, besar atau kecil relatif. Kalau teman-teman punya alternatif yang lebih baik daripada jualan online, ya saran saya patut dipertimbangkan. Karena kalau ilustrasi saya tadi ya, seandaikan saya nyetok dengan seminggu terakhir saya keluar HPP 30 juta untuk modal produksi, modal nyetok sama itu pun kalau nggak overstock ya. Katakanlah saya just in time. 30 juta keluar, saya produksi juga 30 juta, alias 42 juta, saya dapat 2,7 juta, ini kecil sekali. Sangat-sangat kecil menurut saya. Mungkin 42 juta itu bisa dilakukan untuk hal lain. Mungkin. Nah, jika ada alternatif, coba berpikir untuk melakukan alternatif tersebut. Ya, jika tidak, ya pastikan pelan-pelan teman-teman naikin profitnya. Ya, itu aja teman-teman. Mungkin nggak solutif ya, cuma cerita aja. Dan teman-teman kalau mau ikut ngedropship sama saya, cek aja di ganirozaki.com, ikut join sindikat dropship. Tapi per hari ini batch baru belum buka, nanti habis lebaran
buka insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.